Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahum lasyalul jahim. Sesungguhnya mereka kemudian benar-benar masuk neraka jahim. Ternyata bukan jahanam tapi neraka jahim. Jadi ada kemungkinan mendapat syafaat dari Rasulullah. Karena ketika masuk jahanam, di mana terdapat orang musyrik di sana yang mengakui Allah tapi percaya kepada keris, mengakui Allah tetapi percaya kepada batu, meskipun terdengar sepele, namun Allah sangat menutup hal-hal semacam itu. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim ternyata, yang sudah kita bahas terdahulu. Salah satu neraka tempatnya para hedonis, pengejar dunia. Neraka tempat mereka yang bermajab senggama, bermajab maksiat. Kalau kita sering di tongkrongan itu, sering kan kita mengatakan enakan di neraka ada Madonna, di neraka ada artis-artis, menjudge. Padahal kita tidak tahu kehidupan Madonna itu seperti apa. Karena sekali lagi apa yang terlihat di layar itu hanya skenario, kemauan sutradara. Apakah kita mendengar tangisan Madonna ketika dia menghadap ke gereja? Kita tidak pernah tahu. Tapi karena logika lanatullah, bahwa kaum hedonis itu dicirikan dengan kaum artis, maka terciptalah logika-logika semacam itu. Enakan di neraka, banyak ketemu artis daripada di surga. Hati-hati, lidah tidak bertulang. Makanya, kalau tidak tahu agama, kalau tidak tahu itu Al-Quran, kalau tidak tahu itu siapa Muhammad, tidak tahu siapa Ali, Umar bin Khattab, Utsman, kalau tidak tahu, cari tahu. Meskipun mungkin engkau dari jalur yang salah, setidak-tidaknya engkau mengenal perjuangan mereka, mengenal bagaimana mereka cintanya kepada Muhammad. Ketika Muhammad tidak memiliki siapa-siapa lagi sebagai pelindungnya, Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya, berhijrah ke Madinah. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Jangan mengambil kesimpulan, aku ini hidup di jalanan, aku ini hidup di dunia preman. Wajar kalau aku sebagai binatang jalang, kalau kata Chairil Anwar. Aku adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Terdengar indah memang puisinya. Logikanya pun sampai. Tapi Chairil Anwar tidak hidup di dalam dunia yang penuh dengan agama. Dia hidup di dalam dunia perjuangannya yang penuh dengan nasionalisme. Usahanya untuk mencapai gol kemerdekaan itu inti hidupnya. Lalu ketika ada sentilan-sentilan tentang neraka yang akan dipenuhi oleh orang yang penuh hedonis, lalu kau tertawakan, lalu kau anggap sepele. Ada di ayat berikutnya nanti Allah katakan, engkau mendustakan ayatku tentang bagaimana itu berkumpulnya orang-orang yang curang. Aku kumpulkan menjadi satu di dalam neraka jahim, yang sudah kita terangkan sebelumnya, dan alhamdulillah saya lupa itu bagaimana bentuk penyiksaannya.
kata-kata kotor, kata-kata binatang berkumpul di sana. Kata-kata cacian, makian, hujatan, saling merenggut, saling berkelahi. Tenang, kan kita nanti dapat syafaat iya. 1 hari 1000 tahun, kau dihukum 2 jam saja berapa ratus tahun kau harus merasakan itu. Dan nanti yang tertawa ya iblis. Menunjuk kepada iblis, ini semua karenamu, karena aku. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Aku ini jin yang paling takut kepada Allah. Jangan kalian salahkan aku. Toh kalian sudah menikmati dunia kan? Kalian suka mendengar azan. Bahkan setiap bulan Ramadan selalu ada kuliah itu. Kenapa kalian tidak ikut Muhammad? Mengapa malah kau ikut aku? Itu cuplikan-cuplikan dunia kuantum yang sudah Rasulullah sampaikan. Dunia di mana manusia itu berusaha untuk menjauhi itu yang namanya neraka. Meskipun itu kitab sijin sudah menghimpit punggungnya, Allah berikan di belakang punggung mereka sebagai beban yang luar biasa berat. Seberat-beratnya, bahkan seberat gunung. Bayangkan coba, kita mengangkat beban 1 kilo, 2 kilo, 100 kilo saja mungkin masih mampu. Tapi sebesar gunung kita harus menghadap kepada Allah. Mengambil yang bukan hak kita. Memenggal kepala yang harusnya kita lindungi, malah kita ambil nyawanya. Kita nistakan sejarahnya. Allah berjanji bagi mereka yang berbuat curang bukan hanya dalam bidang perniagaan. Meskipun banyak ahli tafsir ini, kalau zaman saya masih kecil itu saya selalu membayangkan ini hanya dalam dunia perniagaan. Timbangan-timbangan mereka itu dimainkan. Terlihat 1 kilo padahal hanya 800 gram. Bukan. Ini kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin itu. Yang luar biasa tanda tangannya. Mampu mengubah dunia. Mampu mengubah tatanan masyarakat. Klaim-klaim mereka itu nanti merenggut hak orang lain. Merenggut yang seharusnya bukan mereka yang duduk di sana. Dengan segala kata belece, surat sakti, tai kucing, segala macam yang dihalalkan oleh pemimpin zaman kita dahulu. Apa perlu saya sebut namanya? Kan tidak perlu. Kalau kalian sedikit pintar pasti tahu siapa itu orangnya. Jangan biarkan itu menjadi kisah buat anak cucu kita. Bagaimana orang itu mengambil keputusan untuk membasmi rakyatnya, untuk menindas rakyatnya, untuk mengambil sebanyak-banyaknya harta Indonesia. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang penuh cinta kasih, kita hanya bisa mendoakan. Walaupun kita tidak punya hak apa-apa, ya hak itu ada di prerogatif Allah. Dan Allah tahu betul masalah hukum. Segala bukti-buktinya tercatat. Tidak asal melempar orang ke neraka saja. Karena neraka tidak bisa membakar, tidak bisa menindas. Kalau memang dia bukan haknya di sana, akan dimuntahkan langsung ke surga. Kau bukan di sini tempatnya. Sudah kode etik. Apalagi bagi mereka yang percaya bahwa surga dan neraka adalah makhluk. Segala sesuatu itu makhluk. Detik-detik yang kita lihat itu makhluk. Mampu berbicara di hadapan Allah sebagai saksi.
Apakah kita mendustakan ayat Allah? Apakah tidak? Alhamdulillahirabbil alamin.